Oh, kita masih enggak. Ya, that's standar. Ya, bahasan lain itu panjang di sini. Jadi, teman-teman di sini ada yang belajar filsafat nggak? Secara filsafat, sebenarnya pengantar. Pernah dengar nggak orang namanya Plato? Pernah dengar yang Plato bilang ada demokrasi? Demokrasi itu kejar orang gila, gitu. Kenapa? Setiap orang boleh kasih pendapat, boleh dihitung suaranya, nggak peduli dia orang itu bodoh, pintar, pikiran pendek, pikiran panjang, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira kalau dalam satu masyarakat banyak yang bodoh, banyak yang pintar. Banyak yang bodoh akan mayoritas seperti itu. Dan kata Plato, yang ideal itu kayak gimana? Yang ideal adalah philosopher king. Ya iyalah dia filsafat. Pasti ngomongnya yang paling ideal adalah otoritas, operasi, ya. Otoriter tapi dengan kebijakan. Bisa nggak semua orang seperti itu? Ya nggak juga. Jadi sebenarnya masalah dengan demokrasi itu adalah demokrasi punya kekuatan dan demokrasi punya kelemahan. Sistem yang lain juga sama, cuman yang teruji secara terus-menerus karena demokrasi yang sering dipakai oleh banyak. Ya, tapi kita perlu perhatikan masalah dengan demokrasi. Demokrasi adalah kontes atas popularitas. Jangan pernah lupa. Oh, kita dengan pilpres di sana. Jadi kalau ada satu calon, saya nggak bilang calon, mungkin calon presiden, mungkin adalah saya menjanjikan kalau Anda saya kepilih, Anda akan dapat sarapan gratis se-Indonesia. Calon nomor satu. Calon nomor dua bilang, kalau saya terpilih saya akan kasih gratis makan sarapan plus makan siang. Dan nomor tiga bilang, kalau saya terpilih saya akan kasih sarapan, makan siang, sama makan malam. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Yang komplit kan? Tapi kebayang nggak? Buat kita rasional apa enggak? Bagi kita yang terdidik, pertama mungkin bagi kita yang kita tidak terdidik, populer, saya pilih yang sebanyak-banyak aja deh. Lumayan kan, nggak perlu keluar duit buat sarapan, makan siang, sama makan malam. Tapi bagi kita yang pendidikan tinggi, bukan entar duitnya dari mana? Itu yang perlu kita perhatikan. Ketika sebuah demokrasi adalah kontestasi atas popularitas, biasanya yang disajikan adalah hal-hal yang balapan menuju sesuatu yang absurd. Nah, itulah kelemahannya demokrasi. Kelemahannya demokrasi adalah janji. Kekuatan demokrasi apa? Kekuatan demokrasi bahwa proses itu ada terminasinya. Ini 5 tahun ternyata nggak ada janji apa-apa, ya udah bullshit, ternyata ya udah jangan dikasih lagi. Kenapa nggak cemuni janjinya? Kekuatan demokrasi itu, kekuatan demokrasi itu adalah dia ada expirednya ketika proses dimulai lagi. Kira-kira yang janji tiga kali makan pagi siang sore, pertama dia menang pemilu, ya kemudian 5 tahun kemudian ya kita tahu loh makan pagi siang sore itu kemudian nggak tercapai. Kira-kira kalau masih jadi sama, kira-kira orang masih memilih dia apa enggak? Ini yang menjadi satu kelemahan demokrasi, tapi juga kekuatan demokrasi. Nah, saya akan kembali ke isi buku ini, bagaimana demokrasi bisa diabuse, disalahgunakan. Jadi di buku ini ada disebutkan mengenai satu tokoh yang bernama Otto von Bismarck. Otto von Bismarck ini, mendekati mendekati gambaran seperti philosopher king yang disajikan oleh Plato. Jadi kalau teman-teman belajar filsafat, nah itu Otto von Bismarck. Kenapa? Karena pendekatannya mempersatukan seluruh Jerman. Jadi dulu namanya Jerman itu terpecah, mempersatukan seluruh Jerman dengan besi dan darah. Wittgenstein dan kekuatan. Nah, salah satu tawaran yang paling besar, paling utama dari Jerman pada waktu itu, oke, saya pakai kekerasan, saya berjuang, tetapi dengan kekerasan itu kita semua akan sejahtera. Menarik kan? Menarik. Tapi sebenarnya programnya itu yang disampaikan oleh Otto von Bismarck itu adalah program jiplatan. Kenapa? Sebelum Otto von Bismarck mencanangkan gerakan nasional kejahatan sosial, ada sebuah perusahaan di Jerman namanya Krups. Perusahaan ini mulainya kecil, kerjanya cuma mengolah besi dan baja. Tapi karena orang yang mendirikan perusahaan ini sangat telaten, kemudian berani mengambil risiko dengan sangat calculated, kemudian melihat jauh ke depan, perusahaannya berkembang.
Dari cuman bikin besi, baja, kemudian bikin kereta api, bikin lokomotif, bikin kapal, bikin segala macam. Kira-kira perusahaannya jadi berkembang apa enggak? Bahkan, nah, kalau perusahaan berkembang banyak yang ini apa enggak? Banyak. Itu yang bersaing kan? Pasti punya banyak bersaing. Apa yang dilakukan oleh Brooks? Yang dilakukan oleh Brooks adalah, saya tahu bahwa aset paling berharga dari perusahaan saya adalah karyawan saya. Dan saya tidak ingin karyawan saya yang sedemikian produktif ini banyak orang, maka saya kasih jaminan kesehatan. Jadi mereka bekerja proyek. Ternyata karyawan juga punya keluarga. Oh iya dah, saya kasih subsidi pangan supaya dia nggak pusing-pusing lagi. Oh, punya anak yang sekolah juga, saya bikinkan sekolah di lingkungan kerja. Jadi Brooks itu bukan cuma punya perusahaan baja, kapal, sampai punya sekolahan TK juga punya. Makanya kalau teman-teman karena itu namanya TK, kindergarten itu bahasa Jerman dari zamannya Brooks dulu gitu. Nah jadi tujuannya Brooks sederhana, mempertahankan daya saing perusahaannya, inovasinya, di mana aset besarnya itu adalah karyawannya. Apakah dia bisa menang dengan persaingan? Menang. Kenapa? Karena lebih suka bekerja dengan Brooks, karena ada kesejahteraan pasti. Program yang dibuat oleh Brooks ini dalam lingkup perusahaan menjadi daya saing yang kuat. Dan apa yang terjadi kemudian? Program ini dijiplak oleh Otto von Bismarck. Loh, kalau perusahaan bisa, kita bikin aja satu negara. Buatlah seperti itu, dan itulah awal dari negara kesejahteraan. Jadi semua karyawan, semua warga negara dianggap seperti karyawan. Semua dikasih kesejahteraan. Mau kalau Brooks kan selektif ya. Oh, yang saya santuni hanya karyawan saya, dan karyawan saya itu untuk masuknya aja ada seleksinya ketat supaya mereka bangga sebagai karyawan Brooks. Jadi ada perannya, ada imbalnya gitu. Nah kalau jadi dia sangat selektif, dan dia juga kemudian mempertahankan itu demi memenangkan persaingan lawan yang lain. Sekarang pertanyaan, kalau negara perlu bersaing nggak sih? Bukan. Yang terjadi adalah ketika diterapkan dalam satu negara, maka kalau sebelumnya sangat selektif, sekarang menjadi sangat generalis, sehingga orang yang males, orang yang bodoh, orang yang pintar, orang yang semuanya dapatnya sama. Sebenarnya terjadi adalah ketidakadilan. Itu awalnya dari negara kesejahteraan, jadi dari orang Skandinavia, tapi saya mulai dari Jerman dulu karena awalnya dari situ. Dan nanti dibahas dalam buku ini, makanya buku ini menarik. Dan ini juga satu contoh bagaimana sebenarnya program yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya banyak jiplakan. Jadi kalau teman-teman sekarang ini kenal yang namanya asuransi, asuransi itu ternyata dimulai dari sebuah kedai kopi. Wah, saya pernah baca mengenai riwayat kedai kopi. Pokoknya bursa pertama itu dari kedai kopi, kemudian perusahaan asuransi pertama dari kedai kopi. Jadi teman-teman yang suka makan kopi itu jangan cuma kopi, gagas perubahan, karena semua perubahan banyak ada dari kedai kopi. Jadi ada sebuah kedai kopi di Inggris, di kota London, namanya Lloyds. Apa yang namanya Lloyds? Nah jadi namanya kedai kopi kan pasti bersaing ya. Nah bersaingnya kedai kopi yang satu ini, Lloyds ini bedanya apa? Lloyds ini khusus melayani para pelaut. Kenapa para pelaut? Karena namanya pelaut itu kalau merapat nggak kenal waktu, mau tengah malam, mau pagi, mau siang, sore, dan lainnya. Kalau kedai kopi yang lain kan ya sebenarnya efektif aja lah, masalahnya aja. Nah, tapi Lloyds enggak, jadi dia mengkhususkan diri pada para pelaut. Jadi dari kedai kopi inilah kemudian customernya pelaut pada datang, kemudian habis itu ada papan tulis, bukan kapal apa, dari mana menuju kemana, muatannya apa, kapal apa menuju, itu tak ada tulis. Jadi setiap kali pelaut datang, dia tulis kapal ini. Semua orang perhatikan itu. Kapal apa, kemana. Kalau ada kapal yang kecelakaan ditulis juga. Nah karena pemungkinnya para pelaut, mereka saya jadi polanya. Kalau misalnya mengangkut ini kemungkinannya celaka lebih besar, oleh ini lebih aman. Yang ini dan waktunya, tujuannya dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh para pelaut itu? Mereka taruhan. Ini kayaknya sini ini celaka nih. Saya bilang nih, saya pasang duit deh. Ini pasti celaka nih. Oh enggak, kayaknya pasang duit taruhan. Ternyata nggak celaka. Oke, yang menang ambil uangnya. Terus dibuat seperti itu. Dan dari kegiatan itulah kemudian muncul asuransi pertama di dunia, asuransi General Insurance yang mengasuransikan kapal. Yang sekarang dikenal sebagai Lloyds of London. Jadi kalau teman-teman cek ya,
jalannya asuransi modern pertama itu dari sebuah kedai kopi bernama Les of London. Mulai dari situ. Apakah ini diperintah oleh negara? Enggak. Ini individu, para sailor, para pelaut, yang juga mungkin betting ya, sekedar betting. Tapi lama-lama jadi serius. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kemudian ada turunannya berikutnya. Jadi masih para pelaut juga. Tapi para pelaut kan namanya juga pelaut ya, banyak resikonya. Jadi mereka punya keluarga juga. Jadi mereka sering ngumpul. Jadi ya kayaknya saya mau pergi ke sana, tapi ini kayaknya risikonya besar. Kalau ada apa-apa dengan saya, tolong dong anak cucu saya disantunin. Ya udah kita bayar sama-sama yuk, kita bikin arisan. Mereka taruh gitu, ada duit. Pokoknya dikumpulin. Kalau misalnya nanti ternyata salah satu dari mereka yang ada celaka, ini akan diberikan kepada janda dan anak yatimnya. Terus seperti itu inisiatif buat itu. Dari peristiwa itulah para pelaut ini menciptakan bisnis yang kemudian dikenal sebagai asuransi jiwa. Jadi teman-teman bayangkan, ini namanya individu, kelompok kecil yang kita ini ternyata bisa punya inovasi. Ketika kita saling melindungi, ketika kita tahu kebutuhan kita apa. Dan operasi sama seperti ini juga. Nah itu yang menjadi masalah ketika semuanya ini diangkat di level negara. Kenapa? Begitu diangkat di level negara, oh bukan, kurangnya besar. Jadi mainan politik. Tapi di mana politik? Nomor 2, melibatkan uang gede. Kalau melibatkan uang yang gede, satu negara, pasti kan harus diperiksa kan? Harus diurusin, muncul administrasi, muncul birokrat. Nanti ada lagi auditornya lagi. Yang terjadi adalah yang mau dicapai 100, biayanya bisa 150, lebih mahal lagi. Kenapa? Paling senang birokrat. Di pagi pulang sore kok nggak ambil risiko dan lain. Itu ongkosan sangat besar. Itulah makanya kalau saya katakan hati-hati dengan program yang datangnya dari atas ke bawah. Saya sangat mendukung program yang bawah ke atas. Kenapa? Bawahnya sukses, kita skala ini jadi lebih gede, tapi kita tahu limit kita. Ini bisa besar, tapi mungkin cuma satu kota. Atau ini mungkin besar cuma bisa satu kampus. Ya biarin aja satu kampus, satu kota. Jangan dibikin jadi satu negara. Kenapa? Makin ribet, gitu loh kan bahasa Sunda bilangnya. Makin sulit gitu kan. Nanti malah ada birokratnya pula. Nah, jadi ini yang kenapa buku ini memberikan inspirasi bagi saya bahwa yang namanya kelompok kecil itu depan gak punya inovasi, punya kok. Kita saling melindungi, dan ini semua banyak terkait dengan agama ya. Jadi ini bukan pada agama nggak ada, justru banyak kelompok-kelompok sosial itu dimulai dari agama. Mungkin kita sama-sama chip in, kalau nanti ada yang biaya pemakaman biasanya kita akan tanggung sama-sama, atau seperti misalnya asuransi dana pensiun internasional, dana pensiun modern itu dimulai dari Skotlandia, yaitu dari pensiunannya para pastor. Oh, jadi para pastor itu harus chip in, harus tanggung neneng. Ketika nanti dia meninggal ada pensiunnya. Oh, dananya harus dikelola. Orang Scotland itu terkenalnya 2, satu pelit. Nomor 2 adalah kalau bisa dengan peluang mereka akan maju. Itu makanya kenapa walaupun negaranya kecil, tapi saya sarankan ada satu buku tuh dunia itu teratas diubah oleh orang Scotland. Saya lupa judulnya, tapi orang Scotland itu istimewa, filosofer juga. Scotland dia itu emang luar biasa. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ternyata inisiatifnya dari kecil, dari kelompok-kelompok kecil. Itu makanya kenapa saya sarankan teman-teman juga. Kita lihat apa yang kita bisa kerjakan dalam kelompok kecil kita. Karena jangan semuanya diserahkan kepada negara. Kalau diserahkan kepada negara, nanti ujungnya cuma jadi komunitas politik hanya untuk memenangkan proses demokrasi, tapi tidak memberdayakan masyarakat. Saya adalah orang yang sangat kritis terhadap sebutan negara harus hadir. Entar dulu, nolongin apa nyusahin gitu loh. Nggak semua hal harus negara hadir. Kita banyak hal yang kita bisa selesaikan sendiri. Kenapa dulu negara harus hadir kita? Jadi gitu, iya malah jadi nanti datang lagi birokratnya lagi, nanti ongkos tambah mahal lagi, nanti diaudit lagi, belum lagi potong pajak kita kan. Jadi kembali lagi, kita sebagai orang yang mencintai demokrasi, yang percaya pada proses demokrasi dan tahu kelemahannya, juga harus cerdas bahwa ada banyak hal bisa berhasil dalam lingkungan kecil, bisa sukses, bisa sustain dalam lingkungan kecil, tapi ketika dibawa lingkungan nasional malah jadi disaster.
malah jadi bencana, malah jadi sebaik. Itu yang disebutkan dalam buku ini. Sama seperti perumahan misalnya, oke, dulu awalnya orang Amerika yang punya hukuman itu sekitar 60%-an. Kemudian pemerintah Amerika, oh kita bikin jadi 70% yang punya rumah. Cuma selisihnya 10% ya. Tetapi ternyata orang yang dari 60 ke 70% ini justru yang 10% tambahan itu orang yang gak pantas punya rumah. Jadi ketika kreditnya dimurahkan, mereka beli segede-gedenya. Tapi rumah udah naik kan? Itu kalau mereka masih naik, mereka bisa untuk nanti akan jual. Orang nggak punya aset, nggak punya. Makanya bilangnya ninja, no income, no job, no aset. Nah, ya. Akhirnya terjadi, ya harga rumah kan mungkin naik terus. Ketika rumah stagnan, mulai ada masalah. Ketika harga rumah turun, menjadi masalah yang lebih luas. Kenapa? Kadang ambil pinjaman buat beli rumah ini. Ya sekarang bayar cicilannya. Nggak mau, saya nggak mau bayar, saya nggak punya uang. Nah, awalnya saya nggak punya uang, nggak punya aset, nggak punya pekerjaan, ya saya dikasih rumah, saya terima aja. Ya kalau itu rumahnya cita, ya ambil aja, ambil. Nah, yang terjadi adalah harga rumah kolaps. Kredit macet, perbankan macet. Nah itu, Great Financial Crisis. Itu pada waktu itu saya dari capital market, saya baca persis mengenai apa yang terjadi. Tapi ini gambar bagaimana intervensi pemerintah itu bisa merusak sebuah sistem yang niatnya mulia, tapi malah justru cuma menambah 10% loh banyak. Tapi yang menjadi korban malah bukan cuma mereka, tapi juga subjek. Itu contoh. Kemudian ada juga contoh balik lagi ke Jerman. Jadi teman-teman mungkin sering dengar ya cerita sekolah aja di Jerman kenapa gratis, pendidikannya gratis. Kebetulan mohon maaf saya punya sepupu yang kebetulan paman saya kan menikah dengan perempuan Jerman, jadi saya punya sepupu orang Jerman dari sekolahnya kemana-mana. Kenapa? Kan gratis di sana, ntar dulu daftar ada konsekuensinya. Jadi ketika sekolah gratis, yang terjadi adalah satu kelas itu, satu universitas itu isinya banyak banget orang. Yang terjadi adalah karena banyak orang, untuk bisa tetap kualitasnya meningkat, terpaksa jadinya masa belajarnya ditambah panjang. Kapasitas kan terbatas kan? Orang yang masih berstatus mahasiswa itu dapat jaminan sosial. Makin betah jadi mahasiswa, kenapa? Begitu saya nggak mahasiswa, saya nggak dapat jaminan sosial. Karena berarti kalau sudah selesai mahasiswa, saya harus cari kerjaan. Jadi kalau ada, kalau enggak, mendingan saya jadi mahasiswa aja. Itu sebabnya makanya itu sebabnya apa di Jerman terjadi adalah ketika sekolah digratisin, orang hanya untuk S1 saja bisa selesainya 10 tahun. Sementara di tempat lain mungkin sudah bisa sampai lulus S2 dan lain-lain. Itu mungkin masalah. Nah, jadi kembali kan teman-teman, kalau digratisin itu ternyata bisa ada konsekuensinya, konsekuensi yang buat. Oke, itu bicara tadi mengenai segala macam. Sekarang saya akan lebih ke yang Indonesia. Ada tahu yang versi di Indonesia? Enggak loh, mana sih masukkan? Ada yang mendekati dengan itu. Jadi mungkin teman-teman jadi Oke. Jadi pada tahun 1980-an, 90-an dan seterusnya, Indonesia kan terkenal sebagai negara penghasil minyak. Jadi wajar dong kalau misalnya minyak murah di Indonesia. Tapi kan selama itu juga ekonomi berkembang, daya beli meningkat, jadinya yang terjadi adalah konsumsi minyaknya jadi meningkat. Yang terjadi kemudian apa? Mau nggak mau Indonesia harus impor. Nah, kalau masuk impor berarti harga harus naik kan? Gimana caranya supaya harga nggak naik? Ya sudah, pemerintah gandelin. Itulah yang kemudian menjadi ketidakbijakan sebenarnya adalah subsidi BBM. Subsidi BBM itu dimulai pada tahun 1980-an menjelang akhir, terus 90-an dan seterusnya subsidi BBM, jadi harga BBM tetap dibikin murah. Yang terjadi adalah pola masyarakat itu menjadi berubah juga. Oh kan bensin murah, ya udah kalau itu kita pakai beli mobil, kemudian habis itu tinggalnya di luar kota aja, kan murah. Makin lama makin jauh. Kenapa selama ini masih transport dan bensin seperti ini ya nggak masalah. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pola dengan bensin yang murah itu ada yang dikorbankan, yaitu transportasi umum. Transportasi umum jadi tidak menarik. Kemudian mekanisme salah, tapi yang jauh lebih sulit lagi adalah orang jadi merasa bahwa oh yaudah saya tinggal di suburban, tinggal di luar kota, nyaman. Kenapa? Bensinnya subsidi, nggak ada transportasi, nggak apa-apa.
disubsidikan, dan ini yang kemudian membuat harga tanah di tengah kota menjadi meningkat. Ekspansi ekonomi, ada fasilitas perbankan, ada KPK dan lainnya, itu yang kemudian sekarang menjadi omelannya para generasi milenial. Ini boomer nih ngerusakin. Saya sampai kapanpun akan bisa bingung, kenapa? Mereka ngambilin semuanya. Ambil semuanya rumah. Kebetulan saya tinggal di Selipi, yang saya juga nggak habis pikir tanah Selipi itu mahal, ya. Tapi ternyata BSD lebih mahal daripada Selipi. Jadi saya pikir ini ada yang salah kayaknya. Ya. Tapi semahal-mahalnya tanah Selipi, saya masih bisa ngalamin ya. Tanah di sebelah kanan rumah saya itu sudah kosong sejak 1978. Tanah di sebelah kiri saya itu kosong sejak tahun 2014. Teman-teman bayangkan betapa teman-teman yang harus berjam-jam pergi hanya untuk sampai sanggupnya cuma di perumahan ujung aspal. Aspal cuma di situ, itu nggak di aspal lagi. Maksudnya istilahnya ujung aspal jauh banget lah ya istilahnya. Pergi pulang ke rumah itu perlu waktu 1 jam 2 jam. Sementara ada orang yang bisa punya tanah nggak diapa-apain, dibiarin kosong. Dan itu semua berkat intervensi negara lewat skema subsidi BBM. Itu teman-teman bayangkan, satu hal gestur kecil tapi ternyata bisa punya konsekuensi yang luar biasa besar, dan itu yang membuat ya mohon maaf jadinya generasi yang muda ya produktivitasnya bisa lebih tinggi. Kenapa? Habis pulangnya mau pergi aja pengaruhnya berjam-jam, sementara yang buat tua produktivitasnya yang jam-jam ya asetnya lebih besar. Tadi sih, tapi ya itulah. Itu makanya kenapa saya akan kembali ke inti dari tadi, kita harus hati-hati dengan sebutan negara hadir. Nggak semua masalah selesai dengan negara, dan beberapa masalah justru tambah berat gara-gara negara hadir. Dan negara hadir itu juga perlu kita kritisi dengan secara cermat, karena kehadiran negara pada hal-hal yang bersifat populis itu adalah racun bagi demokrasi. Tidak mendidik kita dan tidak kita membuat kita menjadi kritis. Dan itu kira-kira menjadi harapan bagi teman-teman semua di sini yang bisa melihat bahwa memang demokrasi itu tidak sempurna. Demokrasi itu hanya satu pilihan, tetapi demokrasi akan memiliki sebuah proses yang berulang-ulang di mana kesalahan bisa diperbaiki pada proses berikutnya dan berikutnya. Jadi nggak sempurna, tapi itu yang kita punya. Yang terbaik kita pelihara baik-baik, dan karena seperti itu kita bisa mencapai kemakmuran, kesejahteraan bersama dengan tenaga kita, bukan dengan tenaga siapapun yang kita memimpin kita, gitu ya. Dengan tenaga kita, dengan tenaga kelompok kita, dengan inisiatif kita sendiri, dan itu yang perlu dilanggar, dan itu adalah kekuatan demokrasi sesungguhnya. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih.